Sebentar dulu, saya juga. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Kesmas semester akhir ya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Ratna Darmayanti. Adik-adik bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Ratna. Baik, hari ini kita akan mengadakan perkuliahan ya kolaboratif dengan dua pemateri, dua dosen, ada Bu Ratna, saya sendiri dengan Bu Mary. Ya, Bu Mary, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ratna. Selamat pagi adik-adik semuanya ya. Salam kenal dari saya Bu Niputu Kamariati lengkapnya, biasanya dipanggil Bu Mary. Oke, nanti saya akan bantu untuk memberi materi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mary. Hari ini kita akan belajar terlebih dahulu pertama-tama yaitu vaksinasi COVID-19 ya. Kemudian baru dilanjutkan oleh Bu Mary dengan pengukuran tekanan darah. Baik, saya akan share screen dulu materi saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Baik. Jadi CPMK dari perkuliahan ini ya, itu adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melaksanakan perkuliahan, melaksanakan pelayanan vaksinator COVID-19 dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan tujuan vaksinasi, kemudian mahasiswa mampu melakukan pelayanan vaksinator. Baik, yang pertama kemarin kita sudah melakukan perkuliahan apa itu COVID-19. Saya akan sedikit mereview terlebih dahulu ya pemahaman adik-adik tentang apa sih itu COVID-19. Kira-kira ada tidak yang mau mengajukan pendapatnya? Kita review sedikit untuk materi kita terdahulu ya. Silakan. Ayo adik-adik, siapa yang kira-kira mau? Kita mereview sedikit. Baik, karena tidak ada ya yang mau memukakan pendapatnya tentang apa itu sih COVID-19 ya. Nah, jadi COVID-19 itu ya adalah SARS coronavirus 2 ya yang memiliki genom RNA ya. Jadi tanda gejalanya itu ada batuk, pilek ya, kemudian sesak nafas ya. Nah, kemudian belum ada nih obat antivirusnya. Nah, apa sih relevansi kita? Kenapa kok kita perlu belajar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini? Ya, apa sih ya hubungannya atau kaitannya? Jadi nanti kita akan menjadi relawan untuk vaksinator sehingga mempermudah kita ya di lapangan, bagaimana alur pelayanannya, kemudian bagaimana kita akan memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat, itu ya. Kemudian kira-kira ada nggak dari adik-adik semua yang sudah memiliki pengalaman ya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Mungkin pengalaman diri sendiri atau keluarga, kira-kira ada nggak? Belum, Bu. Belum ya? Jadi semua belum pernah divaksin? Saya sudah, Bu. Saya belum. Oh, oke. De Iwan gimana De Iwan?
Oh iya, coba diceritakan pengalamannya. Dulu pernah divaksinasi sekali waktu pertama kali di apa namanya untuk umum itu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, jadi bagus sekali ya, sudah pernah memiliki pengalaman. Jadi nanti kalau akan menjadi vaksinator COVID-19 sudah tidak bingung lagi karena sebelumnya sudah memiliki pengalaman sendiri di vaksinasi ya. Baik, kita akan lanjut ke materi ya. Jadi vaksin itu sendiri ya adalah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas ya. Sedangkan vaksinasi itu adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh yang menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi karena kita akan melakukan vaksinasi COVID-19 ya, jadi diharapkan kita akan memiliki kekebalan ya terhadap penyakit COVID-19 ya. Sedangkan definisi dari imunisasi itu sendiri adalah proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Nah, tujuannya dari vaksinasi COVID-19 itu yang pertama ya, ada menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19, untuk mencapai kekebalan kelompok, menjaga produktivitas, dan melindungi juga memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ya. Nah, alur pelayanan vaksinasi. Coba, kira-kira ada yang tahu nggak? Untuk alur pelayanan vaksinasi ini ada berapa meja? Kira-kira ada di sini mahasiswa yang bisa menyebutkan? Silakan. Ada 4 meja, Bu, mungkin waktu saya divaksin dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Kalau tadi saya tidak salah Pak Rio juga, Rio juga sudah pernah divaksin ya? Sudah, Bu. Ya, bagaimana nih? Tahu nggak alur pelayanan vaksinasinya? Ya, pertama kan kita ke meja 1 dulu. Meja 1 itu ada screening vaksinasi pertama kali ya, untuk melihat bahwa kita itu masuk ke data mereka. Lalu kita ketika sudah masuk, baru masuk ke meja kedua. Meja kedua itu kita dilakukan mulai dilakukan vaksinasinya, tapi terlebih dahulu ada cek dulu kesehatannya, diantaranya suhu tubuh, lalu tensi, begitu Bu Ratna. Iya, terima kasih Dek Rio, sudah bagus sekali ya tadi ya, sudah ya hampir benar. Jadi itu sebenarnya saya ulang lagi ya bahwa alur pelayanan vaksin itu kalau dulu itu ada 4 meja ya. Jadi meja yang pertama itu untuk identitas pendataan, kemudian meja kedua dulu untuk screening, meja ketiga dulu untuk penyuntikan vaksin, dan meja keempat untuk pencatatan dan observasi ya. Nah, sekarang ini sudah berubah ternyata adik-adik. Jadi alur vaksinasi itu ada 2 meja loh sekarang. Yuk kita lihat sama-sama ya. Jadi di meja pertama itu ada sekarang hanya melayani screening dan vaksinasi. Jadi untuk penerimaan itu hanya di ruang tunggu. Ya. Jadi tidak ada meja di penerimaan. Kemudian di meja 1 baru ada screening dan vaksinasi, kemudian meja 2 ada pencatatan dan observasi. Baik. Kita lanjut ya. Nah, di meja 1 ini, di bagian screening, itu ada yang namanya melakukan screening terhadap sasaran, meliputi tanda-tanda vital. Ya, jadi di sini poin pentingnya untuk adik-adik ya, untuk mengetahui kira-kira tugas adik-adik saat melayani atau melakukan kegiatan vaksinator untuk screeningnya itu adalah melakukan pengukuran tanda vital. Salah satunya adalah pengukuran tensi. Nah, untuk pengukuran tensi ini akan dijelaskan oleh Ibu Mary ya. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mary. Saya akan stop share terlebih dahulu. Nah, sebelum saya melanjutkan materi yang kedua, kira-kira ada tidak pertanyaan dari adik-adik? Silahkan diajukan dulu kalau ada pertanyaan.
Ibu tanya, Bu. Jadi Ya. nanti kami itu bertugasnya sebagai gimana ya? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kira-kira ada nggak dari mahasiswa yang lain yang bisa menjawab? Kira-kira akan ditugaskan sebagai apa? Ayo, mahasiswa yang lain dulu. Saya berikan kesempatan. Belum tahu, Bu. Baik. Kalau De Iwan kira-kira tahu? Udah lupa, Bu. Baik. Nanti ini saya akan menjawab ya. Jadi nanti kalian akan menjadi vaksinator, ditempatkan pada meja 1, di mana di meja 1 itu adalah bertugas sebagai screening dan pemberi vaksinnya. Nah, sehingga kita sekarang fokus kepada materi yang kedua, yaitu memberikan pengukuran tanda-tanda vital, cara mengukur tanda-tanda vital. Utamanya adalah tekanan darah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak, saya akan lanjutkan dulu ya. Ya, Bu. Ke materi kedua. Silakan Ibu Mary, sudah saya jadikan host. Silakan. Ya, makasih Bu Ratna. Selamat pagi adik-adik semuanya ya. Pagi, Gimana Bu. tadi ya? Gimana tadi rasanya sudah diberikan materi yang begitu banyak ya tentang kesiapan nanti adik-adik sebagai tim vaksinator di lapangan. Oke, hari ini sebenarnya materi saya itu mungkin adik-adik sudah pernah sebelumnya, cuma refresh lagi ya. Cuma refresh lagi bagaimana sih caranya melakukan pengukuran tekanan darah. Itu ya. Izin saya share screen dulu. Oke, mungkin adik-adik ada yang tahu kira-kira sebenarnya ini tujuannya pengukuran darah ini untuk apa gitu loh. Nah tadi kan tadi sudah disampaikan sama Bu Ratna di meja 1 screening. Nah di situ para petugas kesehatan akan membantu untuk screening pengukuran tekanan darah salah satunya. Mungkin ada yang punya pendapat kira-kira tujuannya untuk apa sih kok dilakukan pengukuran tekanan darah? Ada yang bisa? Yang ada efek samping, Bu. Oke, silakan. Adik Iwan ya. Ini Adik Iwan aktif sekali ya. Oke, silakan. Supaya nggak ada efek setelah pemberian vaksin, Bu. Gimana Adik? Suaranya kurang jelas saya dengar. Setelah supaya tidak ada efek samping, Bu, setelah pemberian vaksin. Oke, Halo. terima kasih ya Adik Iwan ya. Sudah bagus menjawabnya. Itu salah satunya ya. Screening ini untuk mengetahui, di samping disampaikan sama Adik Iwan tadi, itu adalah screeningnya adalah untuk mengetahui apakah ada nanti pada saat selain untuk mencegah adanya komplikasi dan lain sebagainya, untuk mengetahui juga screening ada penyakit penyerta lainnya apa tidak. Oke. Saya lanjut saja. Mungkin dari yang paling diperlukan mungkin ya. Nah, yang ini. Ini klasifikasinya dulu. Oke. Klasifikasi tekanan darah. Adik-adik saya yakin sudah masih mengingat ada nilai sistolik dan ada nilai diastolik yang sudah pernah belajar sebelumnya di semester sebelumnya. Nah, sekarang ini sebagai patokan kita. Nanti apakah bisa nanti dilakukan pengukuran tekanan darah, diberikan vaksin atau tidak dengan screening ini. Nah, sekarang caranya bagaimana mengukur tekanan darah itu? Ada beberapa alat yang perlu disiapkan. Pertama, tensimeter. Tensimeter ini bisa menggunakan yang air raksa, kemudian atau yang banyak sekarang digunakan adalah yang digital, atau juga yang aneroid ya, yang bisa di lapangan sering digunakan sama visit para perawat ataupun petugas kesehatan dari puskesmas. Yang kedua itu bisa gunakan stetoskop, dan yang terakhir jangan lupa itu adalah alat-alat tulis. Nah, alat tulis ini gunanya adalah setelah
setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita catat, nanti kita sampaikan kepada pasien kah, kepada siapapun yang akan mengukur tekanan darah di kita. Oke. Kemudian caranya adalah seperti ini. Nah, pertama kita harus sampaikan dulu ya, salam, kenapa kita melakukan tujuan ini, misalnya saja ya, salah satu contohnya ya adik-adik ya. Selamat pagi Pak Kadek, saya petugas vaksinator, nama saya Putu, gitu misalnya. Hari ini saya akan membantu Bapak untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan screening dulu. Apakah Bapak bisa nanti lanjut ke meja selanjutnya atau bisa mendapatkan vaksin atau tidak. Tuh ya. Kedua, siapkan pasien pada posisi yang nyaman. Biasanya kalau mau masyarakat yang mau vaksin itu disiapkan kursi. Jadi ya duduk di atas kursi dengan punggung yang tegak, kakinya yang menempel pada lantai, kemudian lengan diletakkan sejajar dengan jantung pasien, ya, ataupun di atas meja. Tuh, kemudian pasang manset di lengan atas pasien. Selanjutnya letakkan stetoskop di atas arteri brachialisnya. Masih ingat ya, arteri brachialisnya itu di mana? Masih ingat adik-adik? Masih enggak? Bagaimana? Adik Sri, mau menjawab? Ya, ingat-ingat dikit Bu, nanti dijawab. Ya, yang di sini ya. Ya, yang dekat sini. Ini. Yang di sini, di depannya sini. Ya, di siku kita ini, depannya, area dalam. Kemudian pompa balon karet sampai terdengar denyutan atau suara. Kemudian sambil kita mendengarkan ini harus latih ini. Latihannya ya. Turunkan perlahan-lahan pompa tersebut atau tekanannya. Kemudian sampai terdengar bunyi pertama. Nah, itu biasanya kita katakan tandanya itu adalah bunyi sistolik. Yang sampai suaranya tidak terdengar itu diastolik. Setelah selesai, nah kita sudah mendapatkan tuh nilainya sistolik dan diastolik. Nah, setelah selesai baru kita rapikan alat dan pasiennya dan sampaikan hasil dari pengukuran kita. Apakah pasiennya ini bisa lanjut ke meja berikutnya ataukah tidak, dan dapatkan vaksin atau tidak. Begitu. Oke. Oke, sampai di situ ada yang mau disampaikan, Adik-adik? Sebelum saya nanti setelah ini sebenarnya kita nanti akan ada praktek, ya. Tapi kita berikan materi terlebih dahulu. Oke, silakan. Mungkin kalau ada silakan, kalau tidak saya waktunya saya serahkan ke Bu Ratna. Oke, siapa? Bu Mary, batasannya berapa Bu waktu screening? Gimana? Batasan tekanan darahnya berapa Bu? Untuk screening. Oke, begini Bapak. Kalau normalnya kita kan 120/80. Tapi kadang-kadang kita memberikan kalau dia misalnya, kita tanyakan juga Bapak, itu banyak faktor Bapak. Misalnya saja pada pasien yang punya penyerta pasien dengan hipertensi. Nah, yang di situ kan tidak bisa kita memberikan yang tidak begitu kan tidak bisa memberikan tekanan darahnya itu normal sampai 120. Tapi kalau kita tanyakan dia melakukan pengobatan, kemudian dia terkontrol atau tidaknya, kemudian pada saat kita melakukan pengajian ternyata melakukan screening ternyata dia 130/90 dengan tidak ada dengan tidak ada penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang lain, nah itu biasanya kita sampaikan hasilnya ini ke dokter, gitu ya Bapak ya. Secara umum seperti itu. Nanti dia Ya, bisa Bu. ikut, ya Adik ya. Terima kasih Bu. Oke. Kalau tidak ada mungkin Ibu Ratna langsung. Oke, saya stop screen. Ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mary. Nah, sekian tadi materi cara mengukur tekanan darah dari Ibu Mary. Nah, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya yang akan bertanya.
untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah kami berikan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa saja yang akan di-screening di meja 1 untuk masyarakat yang akan dilakukan vaksinasi COVID-19? Ayo, ada yang bisa jawab? Tekanan darah. Ya, bagus sekali, Bu Sri. Yang lain, yang lain Terus, lagi. oh, ya. Suhu, Bu, suhu tubuh. Iya, benar sekali, Dik Rio. Silakan, ayo, ada lagi? Alergi obat, Bu. Iya, benar sekali ya. Bagus sekali, semua sudah benar menjawab. Saya tambahkan sedikit ya. Ada lagi screeningnya adalah penyakit komorbid. Ya, jangan lupa. Kemudian juga screeningnya kalau untuk wanita ya, hamil atau menyusui. Ya, kalau hamil harus di atas 12 minggu sekarang ya. Ya, sudah bagus sekali. Karena itu adalah evaluasi yang satu saja saya berikan pertanyaan. Selanjutnya adalah siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi pada hari ini? Silakan. Yang mau menyimpulkan materi? Silakan. Coba ya, Bu. Ya. Ya, silakan. Jadi COVID-19 adalah salah satu penyakit infeksius ya yang disebabkan oleh virus. Jadi salah satu usaha untuk menekan morbiditas dan mortalitas salah satunya dengan vaksinasi. Makanya saat ini sedang digalakkan yang namanya vaksinasi COVID-19 dan untuk bisa divaksin ada beberapa screening yang dilakukan, salah satunya adalah pengukuran tekanan darah, kemudian yang lainnya juga pengukuran suhu tubuh, kemudian dicek ada penyakit komorbid atau tidak, dan juga jika hamil ada persyaratan usia hamil tadi berapa ya, minimal 12 minggu. Mungkin itu Bu yang bisa disimpulkan. Ya, bagus sekali tadi ya simpulan dari Dek Sri ya. Baik, saya akan tambahkan sedikit simpulan yang tadi terlewat bahwa dalam pelayanan COVID-19 ini ada 2 meja. Jadi meja 1 dan meja 2. Meja 1 untuk screening dan pemberian suntikan vaksin dan meja 2 untuk observasi dan pencatatan. Ya, sisanya sudah semua disebutkan oleh Dek Sri ya. Terima kasih. Baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan mengakhiri. Untuk materi kita selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah tata cara pemberian vaksinasi. Ya, jangan lupa untuk dipelajari di rumah untuk materi berikutnya. Ya, terima kasih semua. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih.